Sampai dia mikir, saya ini butuh uang untuk beli sampah lagi ke tempat pengepul-pengepul yang lain. Jadi faktanya seperti itu akhirnya. Jadi makanya dari sisi IT kita siapkan, bisnis model kita siapkan, alat kita siapkan. Jadi kita mau menyelesaikan masalah ini di tingkat desa dengan juga ada impact sosial jangka panjangnya. Itu sampahnya nggak perlu dipilah. Nah, Nah, itu jadi saya enggak. pengen tanyain. Hah? Nggak perlu dipilah. Cuma satu aja kendala, Apa? susah dikorupsi, Pak. Susah dikorupsi, Pak. Nggak apa-apa. Ada yang mau ngurusin, kecuali filantropis. Nanti kalau yang ini nggak bisa dikorupsi kan, masih kemarin tuh udah Pak yang bangunan lah dikorupsi gitu kan. Terus tiba-tiba kalau ada yang Untuk orang tua. minum Nah, tuh orta nih. di bawah. Orta nih, ibi nih apa nih yang kemarin tuh yang udah ribut di sosmed tuh yang katanya kita tuh ngawur ngasal ngomong nih tentang masalah solusi apa namanya? Solusi tentang sampah nih. Karena yang komen tuh, wah dulu mau ngawak ngomong nggak ada apa namanya? Nggak ada solusinya. Ngomongnya kalau tidur nggak ada solusinya. Ya, Nah, nih guys. Ini tak bawain solusi. Ini teman saya namanya Putu Adi. Ini solusinya katanya Anda bawa solusi. Coba terangkan kepada netizen yang pinter-pinter, maha pinter di dunia ini tentang solusi Anda yang bisa menyelamatkan Bali dari bau sampah, dan mungkin tempat sampahnya yang bisa dibikin jadi resort. Sampah di apa? Jadi resort. Itu kan katanya mau jadi resort, Pak, yang di yang di Suwung. Gosipnya ya, kita bilang gosipnya. Kan bisa dipakai dipergunakan kalau ada solusi yang lebih bagus, bisa dipergunakan menjadi resort dan menjadi income kan buat masyarakatnya gitu. Coba gimana nih secara garis besarnya boleh. Oke, jadi sebenarnya nih kalau kita bicara sampah dulu ya. Ini kan sebenarnya sudah lama sekali menjadi problematik sebenarnya di lapangan kan seperti itu. Nah mungkin dengan kemarin ada isunya penutupan TPA yang dimana dekat juga dengan rumah saya ini kan menjadi sebuah meledak bom waktunya kemarin. Nah kalau kita berbicara dari solusi sebenarnya yang sudah ada di luaran sebenarnya solusi-solusi ini. Salah satunya kan memang pemilahan. Pemilahan dulu. Iya. Di Yang paling rumah saya milah. Cuma kan kendalanya biasa gini. Kalau yang tiang lihat itu adalah satu, kita udah mau milah nih. Bahkan kemarin kalau nggak salah udah turun nih aturannya harus setiap rumah tangga itu memilah sampahnya. Ya. Tapi kan kendalanya ketika naik ke tempat yang truk ngambil, kan dijadikan satu biasanya lagi. Bentar. Saya luruskan nih. Oke. Saya luruskan. Mungkin di beberapa tempat seperti itu ya. Tapi di tempat saya itu hari Senin itu sampahnya apa, hari Selasa sampahnya apa, hari Rabu sampahnya apa. Nah, itu di tempat saya ya. Di tempat saya ya. Nah, tempat saya mungkin tempat Anda gimana? Campur, Pak. diaduk lagi. Diaduk lagi. Ya, jadinya ambil. Jadi kan satu di truk. lagi. Hah? Iya. Yang udah dipilah? Karena apa? Mungkin di sana dia kuanggai, Pak. Sampai di sana dipilah lagi sama dia. Siapa tahu kan, Pak? Taruh. Otak saya masih roaming. Buat apa dipilah di rumah terus kalau Karena dicampur mereka itu lagi? swasta, Pak. Swasta mereka. Berarti dia yang Pak Tuni yang Pak Tu lihat seperti itu. Karena gini loh, karena jujur kalau di rumah saya, kalau di daerah saya, bukan di rumah saya, di daerah saya tuh memang hari Senin truknya ini, hari Selasa truknya ini, dan truknya tuh ada musiknya, Pak. Sampah. Ada nyanyi. Serius. Ada nyanyi, Pak. Pokoknya kalau organik dia nyanyi, Pak. Truk sampah Truknya ini nyanyi. Truknya itu ada speakernya tuh terus dia keliling. Oh. Entah, saya lupa. Tapi nyanyiannya apa? Ada spesifiknya? Ada. Oh, ada. Istri saya bilang, "Oh, itu sampah organik." Oh, oke. Terus kalau sampah apa namanya? Non organik. Non organik itu ada lagi. Berarti mahal biaya operasional tuh, Pak. Loh. Daerah Anda nggak tahu daerah saya seperti apa, Pak? Anda tahu kan? Orang-orang di daerah saya seperti apa? Berarti truknya harus bayar royalti juga dong. Mungkin ciptaan sendiri dia itu. Oke. Tetap Oke. aja, walaupun ciptaan sendiri, suara burung aja kena kan. Udah. Seru nih. Soalnya saya dapat POV baru. Saya dapat POV baru. Jadi saya di POV yang di sini di rumah saya kan memang dipilah, diambil truknya beda-beda. Ini dapat POV baru yang
Yang setelah dipilah dicampur. Dicampur satu. Biar nggak kangen, kemudian dijadikan satu lagi seperti itu. Kayaknya itu terjadinya udah lama ya itu ya. Ya secara fakta memang Ya, sudah itu yang ya, terjadi. Jadi kalaupun dipisah di awal yang kita sudah memisah, naik di tempat pengangkutan sampahnya itu jadikan satu lagi. Dan di TPA kan jadi satu lagi. Saya takutnya Ya kan seperti itu fakta yang terjadi. Yang saya yang- takutnya kan truk sampah yang warna hijau tuh, Pak. Oh, kalau saya syukurnya swasta. Nah, yang swasta kan. swasta ya. Kalau yang warna hijau saya kurang paham Kurang- teknisnya kurang seperti pernah apa. lihat, ya kan? Tapi sih kayaknya sama. Sama kayaknya. Kayaknya ya. Nah, itu tuh jadi masalah dulu. Itu masalah yang Masalah yang ditemukan, pertama, ya. betul kan? Nah, sebenarnya kalau kita mau clear dulu, mungkin itu masalahnya dipilah dari awal, diproses yang kayak di rumahnya beli dipisah dalam proses perjalanan itu dipisah, dan ketika bukan TPA solusi terakhirnya. Karena apa? Saya punya teman yang ketika ini sampahnya ini dipisah, sampah misalkan kayak botol plastik seperti ini, Hah? itu kan menjadi nilai ekonomis sebenarnya. Oh ya. Ya. Dan ini sebentar saya tambahin dikit. Kata teman saya nih, Ya. jika ada pemulung ini tuh lebih berharga daripada ini. Ini. Oh, saya kurang tahu kalau itu ya, kalau itu ya. Nah, tapi ini ada beberapa jenis, misalkan yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 levelnya kan. Nah, dan teman saya sendiri gitu kan, dan saya pun juga ada invest di sana. Hah? Kebutuhan dari salah satu pabrik di Jawa Timur itu per bulan adalah 60 ton per satu pabrik nih. Saya dapat invoice-nya. Bentar. Sampah apa yang dibutuhkan? Plastik dulu. Kita bisa Plastik. pemilahan dulu nih ya. Plastik. Ya, plastik ini. Daur Botol ulang, plastik daur ulang. dari daur ular. Berarti ada demand nih. Ada. Saya melihat sendiri invoice-nya itu, kebutuhan satu pabrik bulan Agustus kemarin, itu adalah 60 ton. 1 bulan. 1 bulan. Invoice-nya saya dikasih. Dan dia, teman saya ini, dia hanya bisa memenuhi 12 ton di bulan Agustus, di bulan kemarin. Sampai dia mikir, saya ini butuh uang untuk beli sampah lagi ke tempat pengepul-pengepul yang lain. Oh iya, benar. Berarti kan 2 ton sehari kan? Ya, artinya dia kekurangan Kurangan sampah. untuk bisa diolah ke pabriknya. Kurang. Ini berarti nggak match ini. Supply and demand nggak Nah, match ini. artinya ada sesuatu kan? ada sesuatu nggak match ini. Nah, kalau rumah tangga, nah ini mungkin harus ada solusi yang lain. Tapi kalau dari yang plastik ini, saya sendiri sudah melihat bahwa memang kalau kita berbicara dari sampah yang sudah terpilah ini, itu sebenarnya sudah ada sebenarnya untuk solusi di awalnya. Berarti hanya 14 ton bisa sebulan. Ya, untuk dia. Karena kan dia dari satu tempat untuk ngambil, untuk tempatnya dia nampung sendiri. Kebetulan berikutnya kan dia juga harus ngambil dari kan balapan. Karena orang Bali sendiri kan juga, ya mungkin kita lihat siapa sih yang nyama-nyama Bali yang mau, tanda kutip, ngurus sampah gitu kan. Iya. Ya, ada mungkin beberapa. Cuma kan yang kebanyakan pengepulnya ini kan dari saudara luar Bali. Ya, akhirnya mereka balapan dengan itu. Kadang-kadang bahkan sampai ini lucunya, antara saling pengepul A dan B, 1, 2, 3, dan yang lainnya itu, mereka saling menjatuhkan harga satu sama lain. Berarti teman Anda, Ya, perang harga. Perang harga. berarti teman Anda pengepul. Pengepul. Mobilnya apa? Oh, kalau saya pernah tahu kalau mobilnya apa ya. Nah, kali Ya, aja kan kayak bisa di- menjadi inspirasi. Oh, ini bisnis yang bagus, Pak. Tapi ini salah satu Bisa teman bagus. saya. Ini dia Ubung. Teman saya di Ubung nih. Dia punya Fortuner. Ini beda orang. Pengepul nih. Pengepul. Wih. Fortuner 1, truk Puso 2. Ini nih, tapi beda cerita. Yang tadi dia pengepulnya tapi botol kaca aja. Kalau yang tadi botol plastik. Teman saya itu orang Bali. Kalau ini orang kebetulan teman yang Tiang itu istrinya. Yang cewek teman dia, tapi suaminya itu memang pengepul. Tiang lihat sendiri gudangnya soalnya itu. Sudah kau di komisaris deh. Ngumpul sampah. Itu faktanya. Makanya kalau kita bilang dari sisi pemilahan, kalau itu pemilahan dari titik 1 dari rumah tangga, proses sampai di titik yang bilang TPA lah kita bilang, itu harusnya sudah mulai ada solusi. Belum lagi kalau besi atau kaca, itu kan itu nilai ekonomisnya ada. Kalau besi kaca itu kayaknya gampang lah kan. Ya yang kayak tadi contohnya tuh sudah ada Fortuner kan. Ya, itu fakta saya melihat sendiri gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bicara dari yang rumah tangga, kalau mengacu misalkan terpilah dengan baik, ini sebenarnya kalau dari teman dia juga nih Ki, ceritanya, tapi dia bapaknya dia ngambil dari hotel dulu. Kan itu sisa makanan juga. Ya. Itu dikasih babinya dia. Aha. Babi itu dikasih Ya, makanan ya. bekas hotel. Tapi kan secara nilai ini kan lebih bergizi mungkin makanan babinya ini daripada makanan teman kita ini kan itu. Lo apa? Pindah.
Apa? Gerang. Yep. Tuh leher babinya, Bu. Bisa makan hotel udah. Setik kita makan babi ya. Stick golf. Nah, kalau itu pemilahan itu mungkin terjadi, artinya sebenarnya secara kita nanti alur ini harus sampah ini dijadikan apa? Harusnya sudah bisa terurai dengan sendirinya. Apakah dijadikan pupuk? Ya. Apakah jadi contoh misalkan makanan babi misalkan? Iya. Buat margot bisa kan? Iya, buat warga Ada, seperti ada itu. teman saya di ini dia bikin aduh apa lupa Minyak. itu kayak aduh yang podcast sebelumnya saya bilang tuh loh lupa. Oh. Terus gimana? Lupa siapa? Nah, jadi sebenarnya kalau dari satu yang pemilahan tadi itu sebenarnya kita udah bisa memilah. Cuman saya juga sekarang kurang tahu nih teknis kenapa itu, apakah mungkin karena sudah terlanjur yang seperti Ya. tadi ketidakdisiplinan kita lah, kita bilang semua, baik dari kita di bawah selaku masyarakat ataupun dari aturan di pusat mungkin yang sudah ya kadung jalan kurang nggak disiplin itu. bersinergi aja. Ya, kita tidak bersinergi. Nah, berikutnya kalau kita bilang yang sekarang yang banyak itu kan istilahnya nama mesinnya insinerator ya, kalau nggak salah ya, mesin pembakarannya itu. Nah, ini kan yang dibilang tanpa asap. ada yang tanpa asap, ada yang memang berasap. Tapi Karena ini asapnya ada aman, dua kan? jenis sebenarnya kalau kita bilang. Karena gini, yang mungkin yang kemarin sebelum Tiang mengunjungi pabrikasinya yang Tiang kunjungi kemarin, di bulan kemarin, itu di pikiran Tiang pasti oke, semua sampah itu ujungnya dibakar. Ya, betul. Pembakaran ini pun pembakaran api secara langsung. Maksudnya sampah, api. Cek, Jur. Ya. Nah, itu kan yang umum terjadi, makanya akan menimbulkan zat-zat atau jenis yang berbahaya. Ya. Yang jujur kurang Ya, tahu ya, apa-apa ya, ya, zat-zat itu kan. Nah, ketika dia mengunjungi salah satu pabrikasi partner kita yang saat sekarang ini, dia melihat bahwa oh ternyata tidak semua sampah itu dibakar secara langsung. Terus? Tapi model itu adalah di open, cara kremasi. Nah, kalau kita ya Bali kan ada dibakar, di aben, atau kremasi kan dia lebih kayak di open juga ada. Nah, sampah pun ternyata bisa dibuat model sampah, Open. kita bilang robot sampah itu kayak itu, di open. Jadi tidak Dipanaskan dibakar, saja. dipanaskan. Jadi yang dipakai menghancurkan sampahnya itu bukan api, tapi panas dari apinya itu. Sehingga apa? Suhu dipakai ya. Suhu, betul. Jadi yang ketika dia keluar nanti dari hasil pembakarannya itu bukan asap yang berbahaya. Mungkin ada zat-zat yang mungkin nanti harus Ya. kita standarisasi apa, itu kan nanti saya akan dikirim, mungkin akhir bulan ini dikirim standarisasinya. Tapi ketika itu muncul, bahkan saya melihat hampir tidak ada asap. Yang keluar itu bukan asap, justru uapnya. Karena kan panas. Ya, ya. Betul kan? Nah, itu sudah terpilah dia masuk. Jadi nanti keluarnya pun itu dia satu jadi bio. Jadi kan ada cairan. Nanti kan disuling lagi. Suling ini jatuh nih yang masih berupa air. Jadi bio, jadi pupuk Pupuk. cair. Pupuk cair. Yang berikutnya mungkin asap, tapi bahkan yang bilang saru. Bahkan tidak ada nih asapnya kelihatan. Enggak putih yang Enggak hitam yang putih yang itu. Enggak ada asap yang keluar itu enggak ada. Kan di videonya saya kirim itu. Oh. Nah itu, terus yang sisa pembakaran kan jadi abu. Jadi abu ini nanti kita bisa olah lagi. Jadi istilahnya kita sebut bracketnya atau arangnya itu. Kan jadi abu, kita ambil aja lagi, kumpulin. Mungkin campur air atau campur apa biar dia padat dulu. Itu nanti jadiin bahan bakarnya lagi. Itu sampahnya nggak perlu dipilah. Nah, Nah, itu jadi saya bisa. pengen tanyain. Hah? Nggak perlu dipilah. Kecuali kaca dan besi. Selain itu masuk semua, terutama sampah rumah tangga. Kalau ini kan bisa dipisah nih, ini ada nilai Oh, pemilahan, ada nilai nilai ekonomisnya. jualnya. Tapi kalaupun mau dimasukkan langsung, Nggak apa-apa. itu nggak apa-apa. Kerennya itu, karena saya melihat sendiri soalnya. Berarti yang kayak ini dijual ke pengepul. Bisa, sudah jadi nilai ekonomis. Berarti ada income. Ada income. Terus hasilnya itu dari pupuk ada income. Ada income. Bisa dijual pupuknya. Bracketnya itu kalau mau dijual ke dagang sate, itu bisa. Tapi lebih baik pakai sendiri. Karena gini, mesin yang saya lihat kemarin itu tanpa listrik dan tanpa dia menggunakan gas. Jadi bahan bakar itulah bracketnya itu sendiri, hasil dari pembakaran sampahnya itu sendiri. Dia memproduksi bahan bakar sendiri. Sendiri. Bisa dibilang zero, apa istilahnya sekarang, zero waste, apa istilahnya yang lupa juga itu. Kalau Ah. kalau yang lain zero sum anu. Ya. Itu beda tuh zero sum game gitu. Ya. Kayak gini berarti dia kalau misalnya kayak yang pakai biosolar Biosolar, model-model biosolar kayak itu. Jadi mesin penggerak itu dari biosolar.
Terus yang dihancurkan tuh mengeluarkan biosolar terus gitu aja terus deh. Nah, nih saya mau tanya Jadi nih. 24 jam bisa hidup dong. Bisa, cuma kan itu bahannya kan ada dari tetap namanya bahan logam. Oh iya. Kan tetap ada mungkin ada masa waktunya entah itu 2 tahun atau 3 tahun pasti ada. Karena kan panas, ya apa sih logam yang bisa tahan panas 100%, ya kan? Oh iya. Cuma kan pasti ada maintenance-nya dan jangka waktu dari mesin itu sendiri kan ada. Itu. Nah, ini saya mau nanya nih, kan hasilnya tuh pupuk cair tuh. Ya, Bau nggak tuh? enggak. Soalnya saya takutnya tuh kayak Enggak lah. jalan-jalan di tempat sesuatu tempat tuh pakai pupuknya pakai tai, Pak. Itu kotoran maksudnya kan. Dan kan masa Ya. makan tuh ada banyak buyungnya kan. Kalau Ya. nggak bau kan keren ya. Ya, enggak bau emang. Bau Serius? itu kan diakibatkan oleh bakteri sebenarnya. Bakterinya Ya kan? sebenarnya membuatkan bau. Berarti dia tuh kan nggak ada bakteri berarti kan? Ya, karena hasil pemanasannya tadi, iyalah. ovennya itu. Bakteri kan nggak mungkin lolos dari pemanasan. Kecuali ketika sudah jadi cairan, dicampur lagi dengan Ya, something, didiam, atau dibiarin. ya atau iya, terbuka, iya, itu menimbulkan bau baru. Tapi ketika itu yang baru benar-benar turun, tidak ada bau. Nah, Karena katanya bisa diminum tuh ya. Belum pernah sih saya coba dulu. Mungkin diminum oleh tanaman, ya. Oleh manusia saya belum pernah mencoba. kok debu sekalian? Enggak kan menerangkannya kayak minyak goreng yang bisa diminum. Kayaknya enggak sih. Misalnya ada plastiknya itu masa anda minum mikroplastik? Enggak, kayaknya alat itu solusi buat yang malas sebenarnya. Malas memilah. Gini, Ya, kalau ya. kita bicara fakta, kadang-kadang ya kita memang seperti itu dasarnya Ya. manusia kan seperti itu. Apalagi dengan kondisi yang kita di kota, ya kan tidak semua juga punya waktu memilah. Mungkin. Kedua, apalagi disuruh yang sekarang kan lagi modern tuh yang buat Bambang tuh beli apa nama istilahnya tuh? Tebau Ya, Apa namanya? Tebau modern. tebau modern. modern. Kan Nah. sekarang oke mungkin di desa kan bisa. Tapi kalau kita bicara di yang rumah yang di kota, yang Ya, natah, rumah. yang langsung ini Ya, jalan, apalagi gimana yang mau taruh? apalagi lahannya cuma ya di bawah 1 are gitu kan, Iya. di bawah 100 meter persegi, gimana cara bikinnya? Betul. Nah makanya kan kalau kita bilang ya sebenarnya dengan adanya promosi bedik deh, ya itu bisa jadi solusi. Itu alatnya tuh bisa menampung berapa sampah? Oke, jadi yang kemarin kita ada tiga kapasitas. Sekarang gini, kita targetnya itu adalah sampah selesai itu di desa. Bukan lagi ke TPA. Kalau di Suwung itu kan Ya, udah betul. terakhir itu beli. Karena akhirnya ya kayak tadi pemilahannya tidak jalan, numpuk 1 hari telat, udah numpuk semua. Macet. Itu sebenarnya. Nah, ketika sampah itu bisa selesai di tingkat, apalagi tingkat banjar ya kita bilang ya. Kalau di tingkat rumah tangga kan, rumah tangga ini tidak punya kemampuan untuk bisa Iya. melakukan pemusnahan itu. Nah, kalau misalkan bisa selesai di tingkat banjar ataupun minimal tingkat Desa desa, lah, itu ya. clear. Karena yang hitung ini, satu mesin minimal itu kita kemarin sudah minta yang darinya kapasitas awal yang pellet kemarin adalah 300 kilo per hari pembakaran, kita up ke 500 kilo per hari. Jadi ada 500 kilo sekali sampah masuk, Ya, ya. itu 500 kilo pembakaran, 500 kilo untuk sampah yang bisa dibakar. Ada yang 1 ton, ada yang 2 ton. Jadi hitungannya adalah satu desa itu rata-rata yang hitung dari data yang ada, itu sampah yang terjadi adalah 2-4 ton per 1000 KK. Artinya satu desa Ya, ya, itu ya. yang ambil rata-rata ya. Ah. Satu desa itu ada 1000 KK, sampah yang dihasilkan itu adalah di angka 2-4 ton per hari. Kalau rumah tangga berarti kan sekitar 2-4 kilo Ya. dari rumah. 1000 Per hari. di desa berarti anggaplah 1000 KK, 1000 rumah tangga, itu berarti ada 2-4 ton per hari. Nah, jadi sebenarnya dari mesin itu kita target selesai di desa itu sendiri. Ya mungkin dibuat jadwal Banjar A, Banjar B, Banjar C. Ataupun sehari pun bisa karena kapasitas kita kan sampai 2 ton per hari. Ya, kalau hitungannya segitu bisa. Gitu. Itu targetnya kita untuk bisa selesai di tingkat desa dan ada nilai ekonomisnya karena kita mengajukan kepada ya perputaran ekonomi yang di bawah itu biar ibaratnya kalau sampah itu benar-benar jadi berkah, benar. Kayak tadi kan ada nilai ekonomisnya dari sampah plastik. Habis itu kita misalkan kalau dengan konsep koperasi lagi itu bisa digabungin. Itu bisa. Model bisnisnya. Pembakaran sampah tuh dengan anggap udah 500 kilo ya. Itu berapa lama waktu untuk membakar? Kalau kemarin yang kapasitas 300 itu biasa 4-6 jam. Karena kan harus panasin dulu. Sebenarnya dalam 500 kilo tadi itu bisa dipakai 2 kali sebenarnya.
Jadi sebenarnya 1 ton. Ya, Tapi kita bilang jeleknya lah dulu. Berarti 1 hari itu kapasitas 500 kilo sampah itu sudah bisa terselesaikan di 1 mesin. Nah, ntar terakhir nanya harga ya. Tahan dulu ya harga. Tahan harga dulu ya. Ada. Belum saya udah kata udah. Tapi Saya udah merasakan aura money. ya lah, pasti pengen. Udah berarti banyak gini sih. Dari dulu saya pernah belajar kayak ada yang saya pernah bermasalah dengan tukang sampah kan, akhirnya saya berhenti sama sampah. Saya berpikir ngelola sendiri itu saya lihat di YouTube tuh bikin sampah dari tabung gas, tapi bahan bakarnya dari oli bekas. Pernah lihat nggak? Belum pernah lihat. Jadi bakar itu oli bekas, terus di sini ada air, Ya. ada uap air juga. Ya, Tapi ya, keluarnya ya, ya. uap air. Mirip seperti Kayak itu. gitu ya? Mirip. Dia pakai tabung gas 3 kilo dipotong. Ya. Maybe. Mungkin konsepnya mirip. Mirip. Karena kan itu ada seorang teknik, karena yang sekarang kita buat ini kan bukan perseorangan biasa. Artinya Ya. yang memang orang teknik lah yang tahu hitung-hitungan dan segala macam. Tapi memang benar di tungku di bawah itu, anggap mesin itu ukurannya yang kemarin itu lebar ya, lebarnya itu cuma 1 meter, anggap 1,5 meter. Tingginya 3,3. Kecil berarti ya? Kecil, makanya selesai di desa sebenarnya. Kayak lahannya terlalu besar. Kayak apa namanya? Kayak tongos tempat Corong. Nah, sebesar Corong apa masjid. namanya? Ini yang depan nih tempat naruh minuman nih, apa namanya? Oh, Kulkas tuh. ini. Tandon kayak tandon. Ya kayak tandon. Jadi ukurannya segitu. Jadi Empat kalau air. yang buka dari apa namanya blueprintnya itu, dia kan pembakaran sampahnya di sini nih, tempat tungku sampahnya yang akan di oven. Di bawahnya sama kayak beli bilang tadi, itu memang pakainya ada air. Air itu sebenarnya untuk fungsinya cooler aja, untuk cooling aja, biar nggak dia sampai keluar panasnya. Jadi di bawah itu nanti dari bawah ini baru kan dia akan melakukan pengopenan pembakarannya di sini. Nanti baru panasnya dia tertampung di sini, dia konsepnya seperti itu. Kayak kita ngopen sesuatu tapi Ngopen. gosong. Jadi Ya kan? abu. Itu jadinya kan. Oh. Tapi kalau Oh, open I see, kalau I open see. kremasi asap, Pak. Masih asap. Masih asap. Karena tidak terfilter dia beli. Ya, karena di sana di dalam oven tuh api benar. Api, ya. Kalau di sini kan saya kayak sauna kan. Ya. Kayak sauna. Maka benar-benar kayak open, itu dah. panasnya. Jadi makanya kosong. Gosong dia. bukan gosong lagi, abu. Nah, itu dah maksudnya. Apalagi kalau sampai jadi abu kan. kalau biasanya kita kan ngoven tuh sampai matang. Ya. Tapi sengaja pakai gosong. Ya, Oh, gitu. tapi abu. Makanya ada 2 sebenarnya yang memang memanfaatkan pembakaran secara langsung, apinya itu pakai Ya, dibakar, langsung terus bersentuhan bersentuhan dengan api langsung. kan. Atau yang kayak ini, dia ada sekat lah kita bilang, tapi yang dimanfaatkan itu adalah panas dari pembakarannya itu. Aura apa? Hawanya. Hawa panasnya. Hawa panas itu. Paling 2000 derajat Celcius lah. Dengan 2000 derajat Fahrenheit. Kok temen anak pintar sekali, Pak? Insya Allah. Atas rahmat Allah. Kapan ada di Bali? Apanya nih? Nah, kapan Apanya? ada? Saya pengen lihat nih ya. Karena ini omong-omong nih, saya pengen lihat sementara nih. Saya pengen lihat nih, kapan di Bali nih? Kalau dilihat kan bisa di searching langsung. Bisa. Nah, beda. Beda. Ini belum gini ya? Apanya? Belum launch. Nah, jadi gini, menariknya adalah kebetulan kita sudah yang buat dan yang megang license itu salah satu partner lah kita bilang, partner yang di Jawa itu sudah dipatenkan. Baru dipatenkan. Sebenarnya kita udah bicara setahun, tapi momennya pasnya sekarang. Akhirnya makanya kemarin. Makanya saya curiga dari tadi. Tapi sebenarnya saya berterima kasih dengan Bapak Gubernur Bali karena memberikan kesempatan seperti ini kan. Secara tidak langsung. Terima kasih Bapak Wayat Koster. Anda kamera. Oh di sana. Nah artinya kemarin kita sudah langsung ngecek lokasi, habis itu melihat dengan segala macam. Teman-teman di sana masih mempersiapkan dari sisi standarisasinya. Kan takutnya ada biar nggak ya namanya kita bermain dengan di sisi ini kan takutnya ada ini DLK atau orang-orang lain mungkin yang tidak suka atau seperti apa mencari-cari seperti itu sedang disiapkan. Itu satu. Kedua, kita juga mempersiapkan mesin yang lebih proper, artinya visualnya biar lebih cantik seperti itu. Oh yang sudah ada? Itu sudah ada, tapi Belum masih cantik. kurang cantik. Kayak anu jenengnya, Pak. Kayak roket kan. Tapi masih dibentuk dan mungkin kan dari segi keamanannya misalkan kayak apa namanya
yang ada temperaturnya biar kelihatan dan segala macam itu kita masih prepare Berarti semua. ini prototipe-nya dong. Ya, kemarin masih prototipe, tapi secara fungsi sudah berjalan. Tinggal bukan sempurna, lebih dibuat lebih aman dan bagus Tinggal tampilannya. estetikanya aja ya. Betul. Nah, target kita udah kejar dari semuanya. Kemarin malam sudah meeting juga. Harusnya kita target di bulan September awal itu sudah ada 2 titik di Bali, 2 alat di Bali. Dan sebenarnya udah beberapa orang udah minta, termasuk teman-teman yang ngurus TPS 3R di Badung. Udah minta, itu bahkan mintanya adalah kapasitas 10 ton per hari. Cuman saya belum sanggupi. Saya udah dengar Pak Bupati ngomong. Nah, Ada itu hubungannya itu ya? mungkin nanti ke sana. Apa beda tuh yang? Beda. Oh, beda yang akan di Beda, bukan itu. diadakan tuh beda. Beda. Oh, beda. Beda. Saya kira yang itu. Bukan itu. Tapi hampir sama. Saya kurang tahu kalau itu teknisnya kerjasama dengan siapa. Biar nggak salah juga saya ngomong. Oh, itu kayaknya api langsung dah itu. Intinya gini, kenapa saya pengen kapan ada di Bali? Saya pengen lihat langsung. Karena Ya. karena pembuktian itu harus dilihat langsung, Pak. Nah, ini Saya nggak percaya bumi bulat, Pak. Saya percaya bumi datar. ini namanya apa alat nih? Udah diberi nama kayak apa gitu, Fufu-Fefe gitu apa namanya? Ya, kita sih lucu-lucuan namanya Rosa. Robot sampah. Rosa, Gitu. bro. Agak sih Roseo. Agak sih Roseo. Kalau Roseo itu joget-joget ya, Pak. Oh. Dan apa nanti gitu ya? gini, ke depannya kita juga masih akan karena kita kan backgroundnya juga IT, Bli. Kita juga nanti akan gabungkan dengan IoT-nya. Jadi nanti akan terdetek langsung di dashboard-nya seperti apa. Berarti pembayaran. bakal ada webnya, terus Ada. kelihatan volumenya berapa, suhunya berapa. Betul, per harinya berapa pembakaran, yang bayarnya itu berapa, dan bayar pun nanti kita harap targetnya itu tidak ada pakai cash, tapi cashless, langsung transfer untuk transparansi pembayaran. Oh ya, bro. Jadi kan kelihatan nih, karena ini target kita yang ngelola itu kan adalah BUMDes atau KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Aduh, sayang. Nggak bisa dikorupsi dong, Pak. Mohon maaf, tujuannya memang seperti itu. Terus soalnya kalau di pembicaraan kita soalnya jadi profesi koruptor itu sangat menguntungkan soalnya. Ya, sebenarnya itu kan karena ada celah yang sengaja dibuat. Aduh, itu sebenarnya. Tapi kalau dengan digitalisasi harusnya minimal sekali itu terjadi. Karena gini, kalau kita bilang sampah, ini sebenarnya bisnis yang saya anggap menarik dan mungkin akan sustainable selama manusia itu ada. Betul. Kenapa? Karena setiap hari kita pasti membuat sampah. Ya kan? Bahan baku kan pasti ada. Selama ini bisnis yang tidak sustain itu kan karena bahan bakunya tidak ada. Oh, sempat saya lihat berita juga sampai Swedia tuh Benar, kebingungan defisit impor sampah. Defisit Ya kan sampah. faktanya seperti itu. Sampai dia beli, contoh teman yang tadi lah, nggak usah jauh-jauh. Dia kan sampai kekurangan sampah, sampai dia beli ke pengepul yang lain. Makanya gini, Pak. Pengepul itu kan branding sebenarnya, Pak. Kalau pengepulnya branding, pakai Pajero, mungkinnya orang-orang pengen jadi pengepul, Pak. Kasihan Pengen nanti ngurusin dikejar sampah. pajak nanti beliau. Dikejar pajak. Pajak wajib ya. Pajak wajib. Saya ini taat pajak. Jadi faktanya seperti itu akhirnya. Jadi makanya dari sisi IT kita siapkan, bisnis model kita siapkan, alat kita siapkan. Jadi kita mau menyelesaikan masalah ini di tingkat desa dengan juga ada impact sosial jangka panjangnya. Berarti pegawainya di desa. Silakan di desa. Silakan atur di desa. Atur di desa. Kita udah siapkan semua. Kalau yang lain kan cuman oke, saya jual alat. Nah, di sini saya tidak menjual alat. Itu garis bawah kita. Gitu. Garis bawahi, saya tidak menjual alat sampah atau mesin sampah. Yang Atau saya robot sampah. betul. Jadi yang saya buat itu adalah framework dari bisnisnya ini. Bagaimana menyelesaikan permasalahan kita. Berarti setiap desa tuh harus invest dong Untuk mesinnya, untuk mesinnya. ya beli nanti kan dengan silakan nanti sama vendornya. Nah, itu udah sama vendornya jelas. Berarti desa tuh harus invest. Betul. Dari mana desanya dapat duitnya? Oke, ada beberapa sumber pendanaan, Bli. Salah satunya kan pasti dari kalau memang tingkat desa, itu kan mungkin apakah dari uang desanya atau dana desanya, atau misalkan BUMDesnya punya bisnis yang sudah berjalan, kan bisa ditambah lini bisnis yang lain. Iya. Kalau misalkan tidak ada, di koperasi sendiri atau KDMP ini sendiri kan dia basisnya adalah keanggotaan. Ya kan? Jadi keanggotaan itu aja yang bayar. Ibaratnya anggota desa ada berapa orang, Kudang Banjar ada di Bali, Cucuan berapa
untuk mendatangkan mesin itu boleh. Atau yang terakhir, kita kan juga kerjasama dengan beberapa bank swasta, yang dimana dia sudah siap mensupport. Satu mesin itu kan, dia bilang harganya gitu kan, harganya masih tidak semahal yang di luaran sana. Nah, dia sudah bisa memberikan tanpa agunan, artinya bank ini sudah siap mensupport. Tanpa agunan. Tanpa agunan. Tetap dengan bunga. Oh tetap, sekarang kan ada bisnis nih. Itu. Nah, jadi kita sudah siapkan dari segi pembayaran sudah ada, teknis IT-nya sudah ada, mesinnya sudah ada, flow bisnisnya sudah ada. Tinggal silakan desa mau menyelesaikan, mau pakai atau enggak. Itu PR-nya kan sekarang itu antara mau dan mampu. Ini kan harusnya desa mampu nih. Anggaplah kita Mampu. kalau dia bilang paling harga yang kapasitasnya yang 500 kilo itu di bawah 50 juta. Wih, worth it. Kalau yang dua, ya anggaplah hitungan itu. Kalau satu desa kan berarti 4 mesin nih. Berarti kurang lebih invest awal itu adalah 200 juta. Hitungan bisnisnya lagi saya kasih tahu. Sampah di sini beli bayar berapa? 40. Beli berapa? 50. Di tempat yang 50 sekian. Anggaplah 50.000. Berarti kalau satu desa ada 1.000 kakak dan yang daftar, berarti tinggal 50.000 kali 1.000 berapa? 50 juta. 50 juta. 4 bulan lunas mesinnya. Ya, betul. Ya tapi belum gaji ya, tapi dalam waktu Ya, itu ya, hitungannya untuk bayar itu. Ya. Tapi kalau kita hitungan dari sisi bisnis, setahun itu udah clear. 4 mesin sampah. Wah, kenceng ROE no. Kencang. Makanya saya bilang bisnis yang paling sustainable kemungkinan jangka panjangnya adalah di sampah. Dan bahan bakunya habis-habis. Nggak habis-habis. Yang mungkin habis tuh memang karena dia tidak pakai titanium kan. Ya, nah itu apa dari segi ininya kan? Mungkin besi lah tebal sini kan. Oh, platina. Hmm. Nggak habis-habis tuh. Dah, maksudnya case. Kisnya, bahan-bahan Oke. dari mesinnya. Oh. Kalau besi pasti kan korosi. Pasti korosi. Ntar tak suruh ya. Coba titanium. Tony Stark atur yang kayak gitu. Nice, siap. Tak suruh Tony Stark. Gimana caranya Berarti bikin? di under 50 juta satu mesin. Ya. Baik itu di 883 miliar deh. Aduh, dijepit. Di mana Dijepit, pes itu mundur. Kok gampang sekali lah ngomong miliar-miliaran? Daripada dipakai puspam di Gianyar. Aduh. Sana ikut, aduh. Nggak ikut ya kalau ada. Kan mending dipakai beli sampah, beli mesin rosa, robot sampah. Guys, nah ikut. Nih. Puspamnya mecener tapi lulu bak kan rugi. Ya. sih. Nah, kita nggak bahas itu, Selok lah. Pak. Ntar kita bahas ya. 883 miliar, coba. Sabar. I talk to you, not to kamera. 883 miliar. Udah diketok loh sama DPRD di Gianyar. Ya udah sih. Ya kan? Udah CC kan? Udah, Coba tuh pakai gini sampah tuh kita nggak bayar sampah bro setiap desa. Nah, bahaya ngurusin rumah ya. Kita ngurusin rumah di sini ya. Kan subjek katanya saya sampah dulu. diurus sendiri. Sampah buat sendiri diurus sendiri kan. Wah, Nah, itu di luar jangkauan kita. jalan rusak. Oh, Ya, soalnya Tabanan mau pindah angin. 180 miliar. 50 juta, 50. Si kepesnya muncul dari oleh. Ajan. Kan semua desa tercover loh PES tuh. Dan itu PES minjam loh Pak. Kalau misalnya minjam, suatu daerah minjam segitu, kita dapat berapa rosa kan, Ya. robot sampah, 1 tahun udah balik tuh Pak. Dan tahun kedua ini untuk Dan Udah kertas untung. Gumi ya, anjing. Hidup Jokowi! Nah, itu Ya. ya solusi yang Ya. sini kan. Salah satu sekarang kan Tapi- tinggal mau diimplementasikan atau tidak gitu Nah, kan. seandainya bukan desa yang misalnya swasta, misalnya saya berminat kan, Iya. saya punya lahan sekitar 30 haro gitu. Kan bisa. Benar ada. Udah terjual, Pak. Oh. Habis itu saya beli 2 atau 3 gitu. Ya. Kan bisa kan? Sebenarnya bisa. Kita Tapi- bilang tapi yang kami harapkan atau yang harapkan dengan tim ini adalah memang pemberdayaan dari tingkat desa itu Oh sendiri. iya sih. Kalau Lebih misalkan baik. swasta ya bisa aja, misalkan cuman ya kan pemberdayaan dari masyarakat desanya belum dapat. Kalau swasta seperti saya itu, saya beli sana tuh warga di desa saya tuh gratis bawa sampah sih. Mulia sekali. Mulia dong Pak. serius. Ya kan, siapa tahu ada. Ya siapa tahu ada orang Banyak yang- loh aktivis-aktivis sampah yang nggak minta uang dari Iya, mana-mana. benar.
Aku beli setan. Filantropis, Biar nggak ada- filantropis. Filantropis. Apa dah itu? Itu udah, filantropis. Udah di angel investor, dia urusan gini-ginian, dia di Ya. angel investor ya. Nah, itu udah kita nggak ngitungin profit lagi, tapi yang penting dia rasa bersih. Ya, CSR kan sebenarnya bisa masuk ke sana juga. Terus Tinggal- terus 5 tahun lagi coblos saya. Aduh. Tabung bro. Ya bisa. Tapi kalau memang tujuannya mulia kan tidak apa-apa Iya. sebenarnya. Oh iya, kan? iya. Nggak salah itu. Nggak salah. Cuma Dan- itu jenius tuh. Ya. Dan dari sana dia bisa menyelesaikan masalah di desanya. Kemudian kalau dia naik, mungkin aja dia bisa menyelesaikan di daerah yang lebih besar. Tuh. Makanya kalau untuk membantu orang lebih banyak itu harus kita menjabat di negeri Konoha. Nah, apa Ben? Berarti itu produksinya di luar Bali semua. Untuk saat ini ya, tapi kita kemarin sudah ada komitmen juga. Seandainya nanti mesinnya ini memang terjual di atas 100 unit, itu kemungkinan besar akan pabrikasinya kita buka di Bali. Karena kan mungkin tujuannya adalah maintenance, Ya, betul. supaya penyerapan tenaga kerja. Iya. Dan juga misalkan kalau ada apa-apa biar nggak jauh nyebrang lagi Ya, ya. kan. Nah, tapi kan kita juga harus ada hitung-hitungan bisnis. Ya, Tapi kemarin udah disampaikan kalau misalkan beneran di Bali aja itu ada 100 unit yang terjual, kemungkinan besar akan buka pabrikasinya di Bali. Dan ini pun nanti piloting project kita sudah komitmen juga dengan teman-teman di Jogja. Jadi target September ini Bali sama Jogja. Karena kemarin memang infonya Jogja juga sama kasusnya kayak Bali. Sampahnya itu Kayaknya benar-benar- di semua daerah sama sih. Ya sebenarnya. Ya. Tapi yang paling lagi menggaung itu di Bali sama Ya. Jogja kemarin. Ya tapi kalau hitungan bisnis ada kompetitornya nggak? Gini, kalaupun ada, kita kan bersyukur sebenarnya beli. Oh ya. Kan Ya, makanya saya bilang tadi masalah kalau ukuran selesai bisnisnya. sebenarnya. Nggak apa-apa karena Nggak apa-apa. secara sampah sendiri, ya kalau ada yang semua mau ngurusin sampah kan lebih bagus jadinya kan. Ya kita nggak berpikir kompetitor. Kalau ada yang kolaborasi justru kita senang. Kolaborator berarti. Iya. Karena kompetitor siapa mau bersaing sama sampah? Sing keuangan asal Ya, lebihan nah, dulu. maksudnya kalau buktinya Swedia kekurangan sampah kan? Ya, Maksudnya kan dengan Rosa ini kita bisa membuat mengelola sampah dengan baik, terus ada nilai ekonomisnya kayak Betul, gini. betul. Kalau semua nilai ekonomisnya ada, berarti kan ada pesaing kan? ya nggak masalah. Ya. Kalau dari tiang sih sebenarnya tidak masalah. Kalau dari orang lain ya, kurang tahu ya untuk teknisnya itu ya. Kalau harusnya kalau di seperti itu Ya di tuh, Kertolangu tuh pengelolaan Nggak jalan. kayaknya. Nggak jalan tuh. Setahu tiang kemarin tutup. Ketelangi. Ketelangu yang di luar jalan tuh. Ya di samping sebelah. Bukan Ketelangu tuh Lembeng tuh, Pak. Bukan. Yang sebelah. Yang kemarin di launching sama Bapak Di-launching Presiden. apa? Nggak, Di launching seingat tiang di launching. Ketelangu bagian mana nih? Ada gininya pengolahan sampah lumayan gede juga di sana. Ya. Di samping lampu merah kan? Bukan. Dia nggak tahu detailnya di lokasinya di mana. Cuman memang ada. Yang saya tahu pengolahan sampah tuh yang udah tutup sekarang tuh dekat lampu merah yang di Lembeng tuh. Pada Lembeng tuh. Hijau lembeng. Lembeng tuh mah Pak Dedi, Pak. Ketewel. Lampu merah ketewel dah. Sing bedau, lampu merah dan bedau. Biaung. Ah. Biaung kan? Sama berarti ini yang dibicarakan. Ya itu ya. Oh, mungkin. Yang besar kan gede banget. Ya, ya. Kelihatan kemarin yang lihat pas di TikTok scroll, oh tutup, udah tutup, tidak beroperasi lah intinya. Ya. Bau katanya. Nah kurang tahu dia yang masalah itu. Katanya sih ya Berarti sudah ada banyak- dapat dari. Berarti banyak bakteri. Karena penumpukan tadi itu, Li. Jangan kita bilang sampai TPA, sampah yang kita rumah tangga aja kan kita plastikin Ya, misalkan, ya. nggak diambil sehari 2 hari kan pasti udah bau, bulat kadang-kadang kan lalatnya itu kan. Ya, ada belatungnya. Pasti seperti itu. Makanya sampah itu paling nggak harus memang segera diselesaikan. Sehari belum. Sehari. Maksimal Tapi 2 hari lah. Kalau yang punya lahan, kalau untuk tebo modern itu sih nggak masalah sementara ya. Sementara ya. Ya kan? Tapi kalau ini kan lebih cepat jadinya. Cek peluru. Setiap hari itu bisa ngelola sampah itu kan. Bisa. Satu mangga apa satu banjar, Satu banyak paling 250 kakak. Ya. 4 banjar 1000. 4 banjar udah bisa selesaikan dengan satu hari. Ya makanya kan digilir aja. Banjar A, banjar B, banjar C. Oh bisa didorong. Hah?
Mungkin nanti buat portable ya. Tapi dari ukurannya kan kecil sebenarnya. Ya sih, ukuran tandon tuh ya. Tandon dia cuman lebar 1,5, maksimal 1,5, tingginya 3,3 kemarin. Tuh. Berarti kalau sudah dipatenkan tuh berarti nggak bisa meniru dong sistem yang dia punya sendiri. Ya kalau sampai mungkin ditemukan ya nanti apakah lisensinya itu, kena gitu kan. Makanya kan kalau kita kan memang di under yayasan nanti jatuhnya bukan PT ya. Jadi nanti kita sudah partner dengan yang pabrikasinya, bekerja sama dengan eksklusif ke kita yayasan. Jadi Rosa ini ya memang harus lewat kita belinya, tanda kutip belinya seperti itu. Oh ya. Karena kita di yayasan. Karena udah sepaket, kita kan juga punya kayak tadi dari segi pendanaan kita udah siapin, model bisnisnya udah ada, ya, mesinnya hukumnya. udah ada, badan hukumnya hukum pintar. juga ada. Jadi udah badan hukumnya pintar, yayasan. gitu. No comment dah, no comment. No Nggak, comment. tapi memang kalau yayasan berjalan dengan baik ya enak. Kan ada yang berkedok yayasan. Nah, itu di luar ranah saya itu untuk membicarakan. Nah, itu dah makanya saya no comment tuh urusan itu saya no comment. Saya nggak tahu masalahnya gitu loh. Kenapa otak saya kesana aja ya? Tak ada terlalu negatif Anda. Terlalu kecewa sama negara ini. Aduh. Anda berlebihan ngomong karbit makanya kayak gitu. Rocky Gerung gitu soalnya Berarti di pernah di beranda Anda Rocky Gerung guys sih. Nah, Rocky Gerung, aman-aman Oppo. Rocky Gerung, aman-aman Oppo. Rose nak. Sementara belum lah. Blackpink. Rose, Jenny, Lisa, sama Jisoo sementara enggak. Second account mungkin di second account. Iya. Saya lebih Nggak aman-aman ada Oppo. istrinya di situ. Oh iya lupa, Sachi ada istri. Berarti kapan? Udah. Ya, kita tunggu aja implementasinya. Sebenarnya yang terjadi di Bali ini lebih banyak sampah organik atau residu atau yang siapa tahu udah pernah gini meneliti, Riset lah. Kalau data valid sih saya tidak ada, biar tidak salah. Cuman kalau dari kita berbicara sepenglihatan yang ada, itu pasti sampah yang rumah tangga organiknya. Organiknya lebih banyak ya. Berarti kan harusnya lebih gampang dikelola tuh yang organik kan harusnya. Harusnya. Apalagi kalau dengan sistemnya Rosa itu cuma lebih cepat dia kan. Berarti yang telah ya makan oh. Nggak habis dia makan satu porsi ya. Dan bahan bakarnya apa nih? Yang tadi. Rosa nih ya. Yang tadi itu pakai bracket hasil gini itu aja. Bracket tuh diolah lagi jadi bracket tuh Kan jadi abu, paling Iya. nanti dicampur sama tepung apa pokoknya biar dia padat aja intinya. Ya. Dari itu kan tinggal dinyalain aja jadi arang, dia jadi arangnya sendiri. Oh dia jadi arang. Jadi arang Kayak batu bara dulu. Kan ya, jadi batu bara kan nanti tinggal dimasukin di sana. Mungkin kalau belum ada ya bisa pemicunya tuh mungkin entah pakai arang, beli arang gitu kan, atau dari kayu bakar atau apa itu kan bisa dimasuk. Tapi yang pasti tidak menggunakan gas atau listrik. Jadi sisa pembakaran itu dijadikan bahan bakarnya lagi. Berarti nggak habis-habis bro. Berarti lama ya proses pemanasannya kalau pakai bracket ya. Briket. Ya lumayan lama. Makanya harusnya kalau misalkan itu kan sambil jalan dia beli. Jangan sebisa mungkin jangan mati. Oh, setidaknya masih nyala dikit gitu. Oh. Atau panas ini kan biar tidak mengenai jadi bisa continue terus dia masuknya. Saya bilang kalau kita bicara 24 jam dia hidup, sebenarnya kan bisa dipakai 2 kali. Estimasi pembakaran itu kan mungkin 4 sampai 6 jam pembakaran. Untuk buat panas ini kan butuh waktu juga. Ya, itu dah. Makanya mungkin butuh waktu sekitar 8 jam misalkan untuk penyelesaian 1 kali proses. Nah, sehari kan bisa 2 kali sebenarnya. Ya. Atau kita bilang kayak tadi lah, sehari 1 kali pembakaran. Itu sebenarnya masih cukup hitungannya. Cukup. Nantilah kita tunggu alatnya kita biar bisa Sudah, review langsung. udah gatel nih, udah gatel saya pengen Berat nggak tanya. berat? Beratnya nggak berat ya. Kira-kira nah daerah mana anunya? Oke, yang pertama daerah- kali turun nih, daerah pertama. Yang sudah kita pastikan satu itu di daerah Desa Sekumpul, Di? Singaraja. Itu satu. Yang lagi satu antara Denpasar atau Bandung. Nah. Bandung Tuh. di Petang. Cuma kita mau carinya di tengah-tengah sih sebenarnya nanti. Rosa geleng-geleng dia. Rosa. Nah itu kita sih masih kemarin udah ada beberapa permintaan. Cuman kan nanti kita akan cek di mana yang bisa benar-benar kita lihat tadi kan dari sisi lahan juga. Biar nggak misalkan nanti ada isu mengganggu masyarakat. Ya, Maksudnya pasti. rumah tinggal lah, maksudnya kan yang agak pinggiran gitu.
untuk pilot karena tapi kalau nanti sambilnya sudah berjalan harusnya di tingkat desa itu udah selesai, tinggal PR desa mencari lahan itu nanti di mana. Karena kan perlu juga Setiap desa punya tanah gini. nganggur harusnya. Ya, maksudnya labe. Ya. Ya lah. Tuh, tapi nanti Mungkin yang pasti di kuburan bisa juga kan? bisa kan saudara. terlalu banyak punya space yang banyak. Sebenarnya Ya di sampingnya dikit, jangan di kubarannya lah. Pada waktu orang ngaben kan gasnya habis. Oh, ada plung-plung. itu, Kalau harusnya kalau kerjasama dengan desa adat sih paling enak sebenarnya. Daripada ke desa dinas sih, Harusnya. ya kan? ya silakan nanti kan yang penting kami menyalurkan ke BUMDes ataupun KDMP itu sih itu kuncinya. dia. Pemberdayaannya di sana. Nanti untuk titik yang pasti Denpasar nanti kita masih cari di mananya. Tapi yang kalau yang di Singaraja itu desa sekumpul udah final di sana. Mungkin Denpasar bisa dimenang maning lah ya. Ya mungkin. Nang nih. Ngapain nang? Ini dekat rumahnya Made. Oh, Apalagi di sana sampah masyarakatnya banyak. wow. Iya, makanya kasihan sama siapa namanya? Babin Sa. Babin Sa satu orang desa Menang Maning itu gila kan? Kok itu? Babin itu kan di desa cuma satu orang. Heeh. Jadi Menang Maning itu berapa luasnya tuh? Berapa orang itu? Berarti nggak. Jadi kalau ada kejadian apa di sana nggak bisa cover satu orang ini, Pak. Nanti kita bahas nanti masalah polisi dan Polri dan TNI. Nah, ikut kurs ya. Tapi nanti kalau kita udah lihat alatnya, Ya. berarti kalau belum ada publikasi sama sekali kan? Untuk fisik. Oh belum. Berarti Belum. kan? Untuk yang kita bilang pilot yang kemarin kan baru prototype. Prototype-nya. Untuk yang pilot yang benar-benar sudah dijalankan Jadi, itu kita target September ini harusnya udah Sukara ya kalau nggak ada halangan. September ini udah selesai. Tapi kalau bulan depan ya? Tinggal 2 minggu lagi sih harusnya. Dua Sudah, minggu. maksudnya Agustus, September. dengan harga yang tidak terlalu artinya terjangkau untuk di desa itu terjangkau sebenarnya. Ya, itu dengan clear manfaat sebenarnya. yang Apalagi kalau cok-cokan kan lebih terjangkau. Ya karena kan bayar iuran juga kan sampah. Iya. kalau di desa kadang-kadang kan agak susah, Pak. Susah untuk bayar iuran tuh, Pak. Ya. Saya aku itu ada beberapa oknum yang nggak mau bayar sampah tuh, tapi sampahnya banyak gitu. Apakah dia juga sampah namanya? Karena mereka punya tebah, Pak. Ada yang cantung di tebah, pada akhirnya ngempung gini. Yang diambil kan paling komposnya aja, Ya. yang organiknya aja gitu. Lebih banyak kayak gitu. Makanya sekarang mulai ada bank sampah datang untuk mengut-mengut yang bisa didaur ulang, baru jalan. Yang ini, ya ngumpulin ini Pajero Pak. Pajero ngumpulin kayak gini. Tahu orangnya? Nggak lah, Nah, saya kan dulu- Innova bukan Pajero. Saya dulu kan sempat jadi kolektor. Kolektor apa nih? Dep. Oh, Dep. Kolektor dulu orang, jangan salah di Pemulung tuh, Pak. Di komplek Pemulung tuh nggak ada yang nggak branded barangnya. Mosok. Di rumah-rumahnya walaupun sepetak kardus, dalamnya tuh TV Sony. Oh, nggak ada TV Changhong. Dan Sony, Pak. 2020, mana ada Tony itu nggak mungkin, nggak mungkin Tony. Adidas nggak mungkin, Adidas nggak mungkin. Nggak serius, cuma memang penghasilannya rata-rata ada yang istrinya 5, yang daerah Wah, tahu tuh yang di daerah Pidado di Pidado. ya di sana ada pusada gini ya. Ada kan? Sana ada. Ada yang istrinya 5 dulu. Jadi dia penghasilan per hari itu 50 juta saat itu. Dan dia ngepul sendiri, Pak. Maksudnya dia tuh ya kayak apa? Kayak MLM deh, Pak. Punya akar banyak. Ya, benar-benar. 50 juta? Oh my God. Sehari? 5 istrinya, Pak. 5 juta per hari. Oh. Anjir. 5 juta per hari itu 5 kali Sampai sekat. 12 bulan. Come on, man. Tapi itu Kena pajak fakta, ya? itu fakta sih. Kena pajak ya, nah? Hah? Nggak usah dibayar pajaknya kalau dibuat naikin gaji DPR aja ngapain bayar pajak kan? Boleh dinaikin, Li, asalkan transparansi dan Ya, profesional. betul, harus. Asal kinerjanya bagus. Kan itu sebenarnya dibayar. Dinaikin berapa juta, ternyata pajaknya cuma berapa juta, semua digaji ke sana kan nggak Ya, baik juga. baik seperti itu. Tolol. Ya, tapi ya semoga masalah sampah ini cepet
selesai loh untuk di Bali ya. Karena sebelum ada isu tunggangan-tunggangan politik sana, politik sini itu masuk, jadinya oh dia bikin statement gini, dia nggak perlu Bali kayak gini loh. Jadi sekarang kita bersama-sama. Kemarin sempat kita bahas bertiga ya. Masalah sampah itu sebenarnya dari hulunya, kalau menurut saya itu. Jadi meminimalisir banyaknya sampah itu dari kita. Ya kedisiplinan kita. Cuma kadang-kadang kan kayak kita bahas di awal tadi, Bli. Kadang-kadang kita yang sudah mau disiplin, karena ada prosesnya yang seperti itu, maksudnya proses kayak tadi, ujung-ujungnya naik juga dijadiin satu. Kadang-kadang kan kita yang disiplin nih pikir, mudah-mudahan apa milahin kayaknya, toh ujung-ujungnya dia besar, akhirnya ikut mau nggak mau. Maksud saya kan yang kita janganlah memproduksi sampah banyak-banyak gitu. Itu susah tuh. Caranya ya contohnya kayak gini loh. Contoh misalnya di pabrik sampo tuh ya jangan samponya yang saset-saset, sampo yang kayak gini itu. Kebetulan kita karena lebih bijak kan. Ya itu udah di luar ranah. Ya kebetulan saya tuh beli sampo sekali itu setahun, Pak. Ya sekali setahun. Ini jarang soalnya, makanya sekali setahun. Dia solusi berarti itu ya. Dia beli sabun muka yang lebih banyak. Iya benar. Ya. Serius sabun muka sampai sini loh. Tapi solusi dari sebenarnya yang bilang tadi itu bahwa memang harusnya dari hulu dulu itu memang benar. Memang harus kesadaran kita juga. Tapi yang sudah terjadi itu memang harus hilirnya sekarang kan. Iya betul. Kalau mau udah dari hulu ke hilirnya jalan beriringan, ya pasti selesai semua menurut dia. Itu udah kayak misalnya jangan saset sampo yang kecil-kecil tuh samponya kalau bisa kan keisi ulang gitu kan. Sampo yang bawa kan isi ulang. Tapi mungkin itu kembali lagi tidak semua orang bisa membeli yang paket besar sekaligus. Itu maksudnya isi ulang dari beli 10 mili gitu. Bawa tongkosnya aja, bawa tempatnya aja terus isi ulang lagi isi 10 mili gitu kan. Loh, parfum LV bisa Pak? Kalau di luar negeri yang udah berdamai dengan sampahnya itu ada sasetan juga ya kayak produknya sebenarnya. Nah, maksudnya saya ngomong tadi itu parfum LV kayak gitu, Pak. Oh iya. Kenapa? Sudah lupa tuh. Oke, jadi ya semoga September ini kita bisa lihat. Ya, September saya pengen lihat, benar saya pengen lihat. Nanti saya bawakan sampah masyarakat satu. Ini supaya yang bacot-bacot kemarin tuh di komen tuh tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini solusinya. Ini solusinya. Ya, semoga berdemen nanti ya. Semoga pemerintah desa dan struktur di atasnya tuh bisa lebih berkoordinasi dengan baiklah dengan yang si Rosa ini. Ya, apalagi kan kita bisa bilang nanti jadi produk asli Bali kan. Nah, apalagi itu produk asli Cuma Bali. satu aja kendala. Support lokal. Iya, Cuma satu aja kendala. Susah dikorupsi, Pak. Susah dikorupsi, Pak. Gak apa-apa. Ada yang mau ngurusin kecuali filantropis. Nanti kalau yang ini nggak bisa dikorupsi kan kemarin tuh udah yang bangunan lah dikorupsi gitu kan, bikin proyek-proyek tuh, ya lahan. Kalau masalah sampah nggak usah. Oke deh, udah jam deh. 14. 50 menit. Oke deh. Udah panjang lebar guys. Jadi ditunggu solusinya berarti. Nanti kita dapat duanya. Ya, solusi. Prakteknya. Ditunggu solusinya. Ini kita bakal nunggu juga kapan realisasi mesinnya itu ada di Bali, beroperasinya seperti apa. Kita akan ke sana biar nggak omon-omon aja. Omon-omon aja biar nggak mana solusinya sampah di Bali. Nih kita datang. Nanti kita bikin konten terlama 8 jam pembakaran. Tanpa di-cut. Siap. Kameramen siap 8 jam. Oke deh, thank you Pak Wadi nih, thank you udah hadir di sini, udah sempat-sempatnya dia tuh dari Swedia ke sini loh. Dari Swedia ke sini. Riset dari Swedia, Pak. Aslinya mana berarti ini? Asli Bali, Desa Pemogan, Denpasar Selatan. Nakodia. Ya. Anda langganan Jino? Internetnya langganan apa di sana? Saya pakai Mekarin ya? Yang tadi itu Mekarin tuh ya. Boleh nanti dikirim aja nanti langsung. Ya, itu ada yang Mekarin di sana itu pernah jualan internet ya, teman saya di Pemogan. Oh, nanti kalau mau Andre beli namanya. Nanti kalau mau beli kamera di Sriwijaya aja. Saya ada tulisannya, Pak. Bye bye. Oke, siap. Sukses semua.